untuk pertama di hari ini MPL Arena. Mana suaranya? Wow, apalagi ngelihat Kairi menggunakan Fanny. Sonic bahagia. Ini udah jarang ya, kita kapan deh ngeliat terakhir Kairi pakai Fanny? Ada kan? Oh, seblak masih ada, seblak kalau Sonic. Apa? Nggak ada lagi. Cimol. Oh, Cimol. Tapi ya, belum ada agresivitas yang cukup berarti sih sejauh ini kita ngelihat dengan adanya potensi antara match up antara Kalea dan juga Chow. Yap. Iya. Tapi akhirnya ya hero lain untuk Ryota juga selain Glue, terus juga Hilda. Ini kita ngeliat dia pakai Arlott sekarang. Oke, masalahnya kita akan lihat ya nih Ryotanya akan bermain lebih ke damage atau hybrid. Biasanya sih satu Fury ya biasanya. Satu modal Fury ya. Modal Fury defense item biasa ya, tapi ada yang ke Hunter Strike juga gitu. Yap. Dan apakah untuk sisi power ya dari tim Liquid ID ini cukup Om untuk bisa menghentikan laju dari Fanny? Buset deh. Bisa kalau Winnie-nya masih nyimpen nih buat Tsunami Slam-nya. Selain dari itu kayaknya susah deh, Fanny bakal bebas Kairinya nanti. Dan dari emblemnya juga kan assassin kan buat si Fanny-nya. Incar early game jelas ini. Ada juga Rage 2 bahkan dibawakan bersama dengan Cecil. Oke, ada 20 Yourself Together juga ya. Ini lumayan banget nih untuk memotong apa yang ada di tubuh dari Dan sekarang Cecil. Fanny hadir tuh lihat. Udah Memberikan efek kejut. Kejut aja. Kejut aja. Gak ada follow up-nya lagi. Masih menunggu karena di dalam 10 detik ke depan ya, Turtle akan segera muncul. Tapi battle nih antara Fanny dan juga Joy untuk di objektif. Ini berarti PR untuk setup-nya duluan nih. Ya, mereka harus membiarkan pastinya EXP-nya yang start duluan. Tapi itu sakit banget. Kita tahu bagaimana Suns dengan Cecil juga power ya. Sering memang diperaya untuk diambil di pilihan kedua dan ketiga. Oke, ini Kairi mau hadir nggak di turtle yang pertama? Kayaknya enggak deh ya. Cuman sekarang Keyboy terlalu dalam kata tadi. Ternyata ada satu rating khusus seperti yang cukup terlalu cepat. Dan sekarang pertempuran terjadi. Terbantinglah sudah Ryota menjadi korban yang pertama. Turtle dapat, point kill dapat. Nikmat banget tapi Kairi sebenarnya tidak mau berdiam diri. Hanya saja tidak untuk waktu yang lama balik badan. Yes, dan Fanny ya trennya untuk di minggu ini kayaknya masih belum terlalu positif ya. Belum kalau buat Fanny-nya juga. Karena kayak Fanny butuh early game. Dan Turtle juga kan lumayan susah ya buat Fanny bisa setup duluan. Oke, sementara sekarang dari talent prediction, imbang. Imbang. Tumben imbang ya. Saya kira kalian ke Onyx juga loh. Iya ya, ternyata. Ternyata kita berbeda nih. Berbeda Om. Oke. Bagus nih ya. 3-3. Tapi condition sekarang masih dipegang dengan tim Liquid ID. Setup mereka juga yang lebih nyaman ternyata. Apalagi Joy dari Favian ternyata tidak bisa dihentikan tadi. Yap, emang power sih dan nyaman banget ya terlihat. Web itu dia, Web Dragon langsung dikeluarkan. Dan Widih, satu robot utama pun langsung selesai. Namun sekarang coba lihat Ryotanya terjebak, untung masih bisa kabur. Yes, satu point kill yang akhirnya bisa ditabung sama Onyx. Membalaskan keadaan, mempersempit lagi dari segi ketertinggalannya. Tapi Keyboy ini udah mulai bermain agresif nih harusnya. Tadi, bahkan menggunakan flicker juga. Bersama dengan Way of the Dragon, itulah yang terjadi tadi. Ryota masih aman ya sejauh ini. Meskipun tadi sempat untuk muncul juga, sempat untuk memberikan bantuan buat teman-teman yang lain. Iya, dan ini terlihatnya justru temponya pelan banget Om. Nah itu baru mau bilang, ada Fanny tapi tempo pelan seperti ini. Iya, 2 pick over tapi temponya pelan banget. Dan ini agak rugi untuk Onyx ya kalau mereka lebih lama lagi bermain pelan ini karena mereka yang akan di-rate. Dari kekuatan juga TLI ini mereka akan jauh lebih sustain. Itu dia, mereka berhasil sepertinya langsung menginvasi area perpompa yang dimiliki oleh Kairi itu sendiri. Namun sekarang Ryota yang menjadi korban. Hanya saja Tsunami Slam yang berhasil mendapatkan dan Kairi berhasil menjadi korban dan mission complete. Diangkat Tsunami Slam, dibuka tembok, gak ada jalan untuk pulang. Dengan adanya steel cable pun gak nolong. Yap, dan lagi membuka untuk peluang mendapatkan turtle ya. Full objektif bagi TLID. Lihat mereka dapat tanpa ada keraguan sama sekali. Di satu momen lagi ya. Turtle didapetin, Purple Buff didapetin juga, Kairinya tumbang, keuntungan berlipat. Diamankan oleh tim Liquid ID dan memang secara kedua belah gold laner nih, ini masih dibiarkan dulu independen. Belum terjadi keramaian juga ke area dari gold lane-nya. Ya, tapi kalau independen seperti ini, aku ngelihatnya nanti Kyo yang akan jauh lebih bahaya. Memang Kari ini kayak win rate-nya kecil misalnya di minggu yang sekarang. Tapi mereka punya Kalea yang juga aktif dari tadi. Dan Kalea plus ada badan di belakang. Iya, ada umpannya Ada ya, umpan, tinggal benar. disambut aja. Tapi ya, kita akan melihat kembali. Oke, itu dia ada sebuah inisiasi lagi dilakukan. Di mana sekarang ditarik lagi ke arah belakang dan mau tidak mau flicker.
Informasi yang berhasil mereka ambil. Ya dan Chushinnya juga ini menjadi PR tersendiri untuk Yes. Kiboy ya. Yes. Kayak efek knock up knockdown dengan Lantern Flare kan. Hahaha. Dan itu menambah lagi satu setup buat Kari nanti. Yap. Wop. Dan diam-diam Fabian berhasil untuk bisa menghancurkan satu buah alter top turret. Udah fix dikasih satu landing langsung kan. Iya, biasanya kita ngelihat split push lebih aktif bisa dilakukan sama Fanny. Yes, tapi sekarang kita melihat lebih rajin ya buat Joy-nya. Aha. Yang ternyata bisa berjalan juga. Dan sedikit panggilan untuk TLID. Berusaha untuk sedikit meng-cancel tadi purple buff untuk Onyx. Tapi langsung dijaga juga 5 pemain ada di purple buff. Demi biar Kari dapetin buff. Iya, minusnya berarti landing yang lain. Kayak begini ya. Bolong ya. Bolong langsung. Iya, bawahnya langsung bisa didapetin juga dan lagi-lagi nih keuntungan yang bisa dipegang sama tim Liquid ID dan apa yang harus dilakukan sama Onyx? Mereka mau coba untuk inisiasi tapi masalahnya Kibo yang coba untuk diandalkan di lini paling depan, dia aja keganggu sama Chushin. Ya, ya masih sama sih. Ini lebih ke mainin buat Kiboy-nya juga bisa umpan seperti tadi dapetin first blood Aha. buat Onyx. Karena mereka masih menunggu juga kan. Ini sudah mulai kumpul juga 4 Wah, itu dia tidak strike tadi dikeluarkan. Tidak connect ke arah siapapun. Masih terlalu jauh ya dari targeting area yang diinginkan oleh Widi. Dan ini penguasaan dari segi vision juga sudah dilakukan oleh tim Liquid ID. Dan Kiboy ini nggak bisa bergerak terlalu maju. Akan ada di paling depan. Ya. Dari fist break ya. Itu dia, konsil terlihat namun tidak ada flicker, berarti tidak ada efek kecil bisa dilakukan. Bahkan untuk sekarang coba lihat Kiboy yang menjadi korban. Namun tertinggallah sudah satu play di mana Ryotanya malah menjadi korban yang kedua. Turtle kembali diamankan perfect. Wah, Wow. Perfect Turtle bisa didapatkan oleh tim Liquid ID dan sebenarnya kayaknya ngelihat dari hero-heronya juga ini menjadi hero-hero nyaman gak sih buat tim Liquid? Iya. Badang, Chushin, Joy, Bahkan power. dapetin Kalia juga yang bisa menukarkan untuk Chow kan. Hampir sama untuk tipe-tipenya juga. Tapi ya Kairi memperjuangkan sebuah lane dan mendapatkan bottom turret juga. Hah? Ada Melvic Roar tadi buat Kairi. Jadi ada tambahan penetration setelah Heptasis yang dibuild untuk first item dia. Yep. Tapi sejauh ini lumayan tertinggal sih karena Fanny harus bisa dapetin poin kill awal. Dan apakah ini memang kayak kita udah terlalu banyak melihat Fanny ini di ban? Jadinya di saat adanya Fanny yang terlepas dan mungkin stratnya udah harus adaptasi lagi dan itu perlu adaptasi ulang. Bisa jadi atau banyak hero cancellation kayak banyak kontrol juga kan sekarang yang bisa pegangin ke Fanny-nya. Ini contohnya seperti sekarang ada badan yang diambil. Masih ada Tsunami Slam yang bisa dipakai dengan Widi juga. Dan teamfight kumpul ini yang bahaya nih karena masuk ke dalam menit yang kelima, menit yang keenam ketika satu lane sudah diberikan buat jungle-nya. 4-nya yang sudah kumpul ini, kalau mereka punya efek kontrol yang banyak, lawan akan tidak bisa bergerak sama sekali. Iya dari kemarin kayak tim udah mulai coba untuk memancing menyuguhkan Fanny loh. Ya kan ya tawarin aja Ambil nih aja di Fanny-nya, bawa Fanny-nya ya. Ini udah mulai terlihat ya, nih Fanny kayaknya mulai bisa dilepaskan juga. Karena ya balik lagi dengan hasil yang membuktikan ya trennya masih belum terlalu menuju ke arah positif. Tapi ini dia untuk in-game equipment di menit yang ke-8. Ya, dipegang Kyo 1.700. Punya Golden Staff. DHS juga bakal jadi sebentar lagi. The Wind of Nature ya. Ini sejauh ini adalah Kari teraman dan juga ternyaman. Iya, kayak Dan apakah ini Fanny terintrovert? wah. Kenapa? Ya kayak mungkin ya itu tadi yang udah disampaikan sama Oma bahwa assassin emblem. Ya, Tapi nggak terlalu yang agresif di awal. dan cenderung pasif ya. Heeh. Cenderung pasif tadi. Kan dari Onyx juga mereka ambil Fanny-nya ini biar gak jatuh ke tangan Favian. Iya. Karena Favian meskipun kondisi ya dari meta kita tahu Joy gak terlalu bagus, dia tetap pakai Joy dan tetap power juga buat Favian. Dia sudah punya Sky Piercer. Ya masalahnya Widi juga udah punya fleeting time nih. Yep. Tsunami Slap bakal jauh lebih aktif sekarang. Lebih sering ngebanting ya nanti. Wah, Kiboy kena terus sih. Uh-oh. Kiboy sulit mendekat namun baru tak terlihat. Langsung hilang. Ada pada selang tadi seperti yang udah gagal namun The Wave Breaker dikeluarkan dari Kiboy. Tetap menjadi korban namun Favian kali ini menghilang dengan sangat cepat dibalaskan oleh Onyx. Ya dan langsung menghilang seketika ya untuk Ryota yang terangkat. Karena kita ngeliat dari Ryota udah 4 kali harus merasakan yang namanya layarnya abu-abu. Karena memang Oke. Tans, Kairi, masih berbelok saja namun dibantinglah sudah. Kairi harus merasakan bagaimana pahitnya juga damage yang bisa dihasilkan Ya, itu dia. oleh tim Liquid ID. chain CC ya Om. chain CC sinergi yang dijalankan. Jadi saling nunggu juga Tsunami Slam dibuka, Fist Break nyusul habis itu. Ketika mendarat tadi. Itu Tsunami Slap dalam waktu yang berdekatan kan. Thanks to fleeting time. Iya. Dan itu dia fleeting time. Ayo item ya.
yang dipakai memang dari kondisi menang jadi baru bagus gitu. Kalau lagi kalah pakai Fleet System kayaknya kita angkat pun gak bakal tumbang musuh. Dan Ryota juga tipis banget ya. Secara kita ngelihat memang ada Fury Hammer tadi seperti yang apa Om Wawa sampaikan juga. Dan Thunderbelt ini nggak cukup untuk bisa menahan damage yang bisa disumbangkan dari tim Liquid ID Om. Iya, kalau Thunderbelt belum ya buat sekarang, harus nunggu lagi beberapa saat baru efisien. Yep. Mungkin dapetin plus 10 lah baru lumayan ada rasanya dikit nih buat hybrid defense-nya. Ya dan sekarang memang dimanfaatkan dulu ya waktunya. Ya udah makan dulu aja depannya. Sementara dengan adanya penguasaan map nih yang diberikan oleh tim Liquid ID, ini sulit banget untuk Onyx bisa maju. Karena dari tadi ini Lantern Flare bener-bener menghantui loh, menyenteri rerumputan. Ya, bukan hanya itu ya, dia punya Sky Pierce. Itu dia yang akan jauh lebih mengerikan. Yes. Dan gak bisa bergerak sama sekali. Mau mendekat, Tsunami Slam, dan di belakangnya siap Speedy Light Wheel. Dilempar spinning juga kalau ada fist break yang kena tadi. Cuma masalahnya juga dari Widi pinter banget manfaatin momennya ataupun timingnya Om gitu loh. Jadi pas-pas aja gitu dapat Fanny nggak cuma sekali loh, berapa kali loh dari tadi. Jadi Fanny lagi numpang lewat, mungkin ada berhentinya sebentar, banting dulu kali. Iya, karena kan kayak gak perlu nyari ya. Gak perlu Fanny nyari. bakal nyamperin ya. Iya. Tinggal targeting aja dan sekarang Lord akan masuk ke dalam satu buah base turret di arah top lane. Tapi sepertinya pasif akan di-trigger terlebih dahulu di arah tengah. Itu dia. Mereka mencoba untuk bisa menabrak lagi area pertahanan tapi masih gagal. Masih santai dulu lah. Ya ini masih menit 11 juga, ini masih Lord yang pertama. Holy Defense yang di-trigger juga. Sementara split push yang sedang coba untuk dicanangkan ya oleh Onyx. Karena memang besting yang bisa dilakukan seperti itu ya kayaknya Om. Ya mancing buat split push karena ya, yang bisa jalanin juga kan Joy buat lane jauhnya. Jadi ya sama-sama mereka harus kehilangan jungle untuk kita dorong lane yang jauh atau yang cukup aman lah untuk mereka nanti. Walaupun secara mobilitas sebenarnya masih bisa dipegang sama Fanny ya. Tapi terms and condition apply nih. Apply bener. Energinya. Ya, dan ini dia. Sebenarnya dari Onyx mereka punya chance. Mereka masih bisa defense. Asal mainnya memang benar-benar hati-hati di belakang. Nunggu momen yang dibuka dengan TLD juga bisa. Karena kalian juga kan harus maju ke depan ya. Untuk menciptakan Tsunami Slam. Ya, tapi ini ada apa dengan dua tim ini? Bermain sangat-sangat menahan sekali temponya. Ini kayak kita ngelihat ya, banyak tim-tim MPL ID yang memang hobinya baku hantam Om. Yep. Tapi ini bener-bener tenang, objektif, fokus, sabar. Gak banyak loh movement-movement yang jadi mistake gitu Nah, yang ini terjadi. bisa juga mereka butuh poin win kan. Iya benar sih. Jadinya Nah, terlalu hati-hati ya. Jadi harus hati-hati nih sekarang. Karena kalah satu match ya, sangat berasa ini bakal susah nanti untuk bisa manjat lagi ke atas. Tapi kadang terlalu hati-hati juga jadinya nggak bagus ya. Ya, kayak ninggalin karakter ya. Ragu-ragu jadinya takutnya. Alright, tapi ya kita akan kembali lagi dengan 6.500 gold lead yang sekarang dipegang oleh tim Liquid ID. Dengan keunggulan yang mereka pegang juga ini nggak kembali menambahkan CC mereka untuk ngasih pressure. Tetap ya, mereka bakal santai juga. Bakal mainin di objektif, di Lord misal nanti yang akan dicari. Dan Savero sejauh ini dari itemnya juga tadi ada si Halberd ya. Dia punya si Halberd, dia punya BOD, punya Melvigan, oke. Jarak sebenarnya cukup buat Savero. Tapi kita belum melihat Savero ini bisa juga ngedel damage yang maksimal buat kelawannya. Karena depannya benar-benar babak belur duluan sih. Terutama Ryota yang nggak segen-segen dimakan. Boy juga sulit untuk bisa ngasih umpan. Ya, masalahnya memang kalau ditarik langsung dengan Tsunami Slam pasti hilang tuh Ryotanya. Gak bisa nahan, karena damage Karin sudah terlalu besar. Dari item attack speed-nya kan sudah jadi semuanya dia. Yep. Dan sekarang Lord yang sudah ter-enhance akan di-set up terlebih dahulu oleh tim Liquid ID. Ini diam-diam YSDL coba tadi. Hey, apa yang terjadi? Dan sekarang berhasil lagi mengamankan karena Lord Jet dan Keyboy menjadi korban Aran. Selamat 4 player Purple Buff yang mau tidak mau harus diikhlaskan. Itu Aran hampir tumbang ya, tapi ada shield yang membuat dirinya selamat tadi. Yep. Tapi lagi-lagi purple buff yang tidak dimiliki oleh Kairi. Dimana posisi mereka juga sekarang adalah harus melakukan defense. Jadi untuk panjangin lane jauh ini bakal berat buat Kairinya. Yep. Ayo. Plus dari tadi juga Yes nih pengganggu Keyboy banget ya. Mau maju, kena angkat. Sama maju kena angkat. Belum dari yang Aran, belum dari Widi-nya lagi bullshit nih. Oke. Lord akan bersilaturahmi lewat atas. Sementara sekarang Kairi di bagian bawah mencoba untuk memanjangkan laning. Tapi Lord perlahan tetap akan masuk ke dalam area defensif dari Onyx. Yap, base turretnya hancur satu tapi sejauh ini masih ada Kairi dan juga Sans ya. Widi tidak strike dan connect. Dan tentu sekarang ada satu lagi sudah bisa dikeluarkan namun Widi kehilangan dari immortalnya. Tapi Widi yang masih sempat berkabur hanya tidak saja untuk Mafian. Ada WW di dalam tubuh dari Kyo. Namun sekarang waktunya untuk Kairi bisa membalaskan keadaan double kill.
kill didapatkan sekaligus. Ya 4 pemain yang hilang dari tim Liquid ID. Mereka melakukan inisiasi. Oke, Dari? YSKL No. sudah terlihat. Gak ada purple buff. Tidak ada energi kali ini, tidak ada bahan bakar untuk Kairi. Ya, diurungkan ya. Dia gak mau terlalu greedy juga untuk nabrak langsung. Tapi ini tim Liquid ID akhirnya kita ngeliat ada mistake. Yap. Dimana coba untuk melakukan inisiasi di saat tidak ada lagi wave minion masuk ke dalam base turret tengah. Nah itu kita bilang tadi, tunggu dulu nih. Nah. Tunggu karena mereka yang harus melakukan inisiasi. Benar. Waduh, sakit banget. Oke, YSKL mau tidak mau menjadi orang terakhir yang memang harus bisa mempertahankan karena landing ada berhasil mendapatkan cara dari Sapero tapi terlalu sakit pula damage-nya. YSKL berhasil dihasilkan sementara Sapero berhasil dilakukan pula tapi Malkian harus menjadi korban tambahan. Oke, 6.500 gold tip yang tadi dipegang oleh tim Liquid ID seperti tidak apa-apanya. Karena melihat bagaimana movement yang akhirnya bisa dipanis 2 kali kesalahan beruntun Kesalahan demi kesalahan yang terjadi tadi. dalam waktu berdekatan. Dan itu semuanya dimulai karena satu hal. Terlalu overdive. Terlalu masuk dan ingin mengeksekusi buru-buru istilahnya. Dan akhirnya mereka baris berbaris tadi bahkan ya. Di absen ya. Di absen juga. Sayang sekali untuk tim Liquid ID. Secara stacknya juga dari Suns 262. Lumayan sakit nih sekarang. Udah lumayan lah. Bad impact ya Wah, kan. ini gampar udah meriang ini. Iya, agak benjol dikit lah ya. Benjol. Ya, panas ini udah badan ini panas. Ya, tapi kalau misalkan emang balik lagi dari tim Liquid ID, ini juga bermain dengan waktu. Combo, area of effect dari Suns dan juga Savero ini bakal jadi PR buat mereka kayak tadi. Mereka nggak expect dengan damage dari Savero yang ternyata juga besar sekarang. Savero bahkan sudah punya full item jadi ya. Aha. Wait, itu dia. Hampir saja tadi mendapat Keyboy, Oh, namun oke. serangan akan terjadi. Ada 4 player, tidak strike tadi langsung dikeluarkan. Widi mencoba untuk bisa mendapatkan lagi, tapi flicker dikeluarkan oleh Keyboy. Berhasil tadi mengamankan pergerakan dari Keyboy, tapi mereka tidak mau melanjutkan kembali karena Lord sudah hadir. Ya, ini bahaya banget ya kalau tadi benar-benar komit menuju ke arah Kibo yang dia juga masih punya Shunpo. Ini bakal bahaya dan tim Liquid ID mereka menurunkan kembali tensinya. Ya karena fokus untuk menuju ke arah Lord yang saat lagi bakal menjadi Lord Evolve. Yap. Setidaknya nih ya, flickernya Kibo sudah hilang tadi. Ya, Cuman di satu sisi Aran, flickernya bentar lagi Om. Oke. ini juga masalahnya lane jauh nih jadi PR buat Onyx nih. Yap, itu dia. Ada satu tsunami slap langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan daripada berbeda. Keyboy-nya berhasil dihancurkan, tapi Kairi pun kali ini langsung bergerak jauh dengan sangat cepat. Sapero tidak bisa terlalu mendekat untuk bisa mengatakan damage. Sapero. Namun sekarang flicker langsung masuk ke bagian ini. Yes, kill. Sakti terakhir, namun sekarang waktunya untuk Fabian. Berhasil mengamankan pula, namun triple kill didapatkan oleh Yes, kill. Maniac. Karena sedikit lagi. Maniac didapatkan Yes, kill. Chusin notabene hero utility. Sky Piercers masuk ke Maniac dan wipe out terjadi. Wow, ini dia satu bobot yang begitu baik langsung didapatkan dan game yang pertama tim Liquid ID. Oke, bermain cukup sabar, bermain dengan tempo yang sangat pelan. 2 mistake beruntun, masih bisa mereka antisipasi. Yeheskiel, Chushin, Maniac, dengan Sky Piercers Lethality yang ditabung juga Om. Ya itu banyak tadi untuk lethality. Dan kita melihat sapu-sapu ya tadi. Buat si Chusinnya. Tinggal nyapu untuk sisa-sisa yang terjadi dan permainan agresif terlihat tadi dari Savero. Dia flicker ke depan. Yap. Tapi ada 3 pemain dari LAD juga yang sudah bersiap menampung dia. Yap, itu dia. Flicker tadi untuk mengejar, oke, mendapatkan tapi tidak semuanya gitu loh. Yap. Iya. Dan ada satu hitnya tadi kalau nggak salah ke Minion tengah sih tadi. Jadi nggak bisa ngejar dia ke belakang. Ini, Minion sikat, flicker, dua. dapat Oke, ini kill. Minion di satu. Nah ini. Ah. Iya. Out of range ya. Iya, out of range tadi. Ya, dan ini pengejaran dilakukan juga ya Yeheskiel. Ya udah dia center-centerin aja. Walaupun early game kita tahu ya untuk Chushin sekarang memang udah di nerf. Iya. Tapi Tapi kalau late game late-nya- sama aja kalau late game. Tetap nyebelin ya. Tetap jebelin. Itu tadi di antara momen YSKL sama Fabian lagi nyikat-nyikatin itu. Widi tadi sendirian tuh. Panik aku dek. Aku konsil kata. Tapi Dia konsil. Darah ini gimana? Lari Widi lari. soalnya tadi tuh Widi yang terakhir. Sunsin nyenter dia udah nyari kan daripada dia tumbang sendirian, Iya. mending cari Widinya. Panik aku dek. Aku konsil. Aku tidak terlihat. Aku tidak terlihat. Aku kabur. Tapi wow, ngelihat dari tim Liquid ID bermain dengan
karakter yang cukup berbeda ya. Yap, tenang tapi mematikan sekali loh ini. Ya, tapi nyaris hanyut juga mereka. Nyaris, Nyaris Nyaris itu. juga. Terlalu over ya tadi. Yap. Overextend, dipunish, untungnya mereka bisa reset. Itu kalau masih ada lagi yang maju bisa ke punish lagi tuh. Iya bahaya, soalnya langsung Iya. dikasih stiker no. No, biar gini nih. Tapi no ya, no. Rapi. Ini aja kayak gini. Tapi ini dia ya, untuk memaksimalkan juga potensi pick off-nya ternyata jauh lebih aktif Ya. untuk tim Liquid ID, Om. Yang dan juga Kyo-nya nih ya. Yang memang mainnya selalu bisa jaga jarak lah di belakang. Intinya kalau karir range udah pendek ya nunggu aja. Nunggu apa yang bakal dilempar dengan setuper mereka. Iya, disuapin apa Betul. gitu ya, tunggu aja. Dalam kasus ini tunggu Widinya angkat dengan Tsunami Slam. Nah ini nih geser ke Nah sini ini ya. satu yang terakhirnya enggak ada. Widi. Lihat Widi. Ya, Widi ya di Maju sini nih, nggak di ya? sini nih Widi nih konsil nih. Dia udah lompat ke Oke. sebentar. Nah, dikejar. dia konsil. Dia konsil. Hampir soalnya sekali ketampar meninggal. Iya, dia konsil di situ. Tapi MVP di game yang pertama jatuh kepada Yeskiel sih udah. Yeskiel. Yeskiel udah fix ini mah. Cusin ya. Tidak terbendung ini udah. Ini Skypersnya dijual terakhir. Dia bikin imo ya. Iya. Ada lagi kerancut juga loh di. Asik, nanti bisa lihat Widi lagi. Kita lihat par lagi. Cek par. Cek par lagi. Tapi ada game yang nggak jalan mulus berarti ya. Ini buat Onyx. Kayak mereka punya Fanny, tapi Fanny yang harus kehilangan purple bahkan sampai berulang kali juga membuat kayak dia hilang power nih. Gak bisa backup dan ini manis banget kerjasamanya. Iya, connect banget ya sinergi antara Widi dan juga Aras. Ya, ganti-gantian ya. Terus di belakangnya ada Crimson Beacon yang udah siap buat ngangkat lagi nih. Siapa yang kejebak dari Miss Break. Iya, komposisinya parah sih. Ya, ini kondisi waktu itu udah jadi. Ini langsung hilang loh. Langsung hilang. Gak sempet dia. Yang diangkat, siapapun yang diangkat udah pasti hilang. Kena combo juga sebenarnya. Kena angkat lagi. Even itu Kairi ya. Iya. Dia nunggu banget landingnya beberapa second gitu, beberapa saat udah langsung. Diangkat-angkat. Tapi ini Nah ini terlalu dalam sih. kalau dalam ya. Pas diangkat, wah kena bad impact. Kena limit turret. Suret ada. Hilang 4 akhirnya. Hilang 4. Hilang juga nih turret tengah nih di outer dan midnya. Nah, sampai di momen yang terakhir ya kita ya. Kelihatan bagus tapi itu dia kondisi di mana ada badan nih yang memang merepotkan Fanny. Nio juga hidupnya gak aman ada Cecil kayak gitu tadi tuh. Nah ini Savero. Kita lihat Widi. Kamera di Widi. Pokoknya nih. Ini dia Widi nih, Absolute Cinema. Sebentar ada Oke, 3, 2, 1, ya. Konsil. Karena itu kalau sekali Konsil dia. kena bad impact aja hilang. Gak jadi. Mantap ini. Dia kayaknya gak lihat HP-nya dia ya. Di balik maniak ada Widi yang konsil. jadi bait ya. Asik. Tapi seharusnya kalau ngeliat dari itemization-nya juga nih ya, skill ada ini ya, Sky Piercer ya tadi yang mungkin di momen-momen terakhir sempat dijual juga. Iya, jual ya. Ryota belum dapetin potensi untuk setup sih. Aku kira tadi dengan armornya dia lebih berani buat main juga, bisa Iya. nutup Pavian. Malah kena setup terus dia. Iya, dia yang kena setup ternyata. Dia yang dibanting dengan Tsunami Slam. Itu berulang kali tuh dia. Berulang kali. Lagi maju, kena angkat tumbang, kena angkat Iya. tumbang. Oh, dan ngelihat ya dari item defense-nya juga sangat kurang ya untuk mumpuni nahan damage dari Kari. Kari, kayaknya Iya. Kari gak bisa ditahan sih kecuali anti-kuras kali. Ya lumayan, mesti gak ada sama Nggak- sekali. nggak ada sama sekali Ada nih. anti-kira saja lumayan gak ketahan, apalagi Iya. gak ada om. Ya Peradian, Aha. Imo lah paling tahan kan, Pan enggak di situ. Imo doang, Iya benar. nyelamatin akhirnya. Winter. Bentar, bisa. Tapi ini dia dari Purple Buff yang memang dipegang tim Liquid ID tadi. Aha. Jadi Fanny-nya akhirnya sia-sia diambil sekarang oleh Onyx. Ben, Fanny kah? Iya, jadi sebenarnya tren merah atau tren negatif ini ada di Fanny dan Kari ya. Iya, Dan ini kan saling ketemu nih. Tapi Karinya plus nih berarti. Plus. Tinggal Fanny ini ya sekarang ada apa dengan Fanny. Nah itu apakah mungkin terlalu banyak di bait juga sampai akhirnya kayak gak terbiasa lagi dengan adanya strats gameplay menggunakan Fanny. Karena kan Fanny ini cukup berbeda ya dengan assassin-assassin lainnya kayak Hayabusa. Iya. Yep. Dan juga banyak hero sisi Iya sih, ada juga. Tapi salah balik satu lagi ya. kan sekarang juga untuk Fanny mungkin dari lawannya nggak yang langsung ingin ngambil counternya secara pasti gitu loh, Iya. yang tiap second bisa nge-counter. Yang diserang adalah perekonomian dari timnya kan. Benar-benar dari perekonomian tim lawannya emang diserang gitu. Perekonomian. Ujung-ujungnya Fanny nggak punya yang purple buff gitu apa yang nggak bisa landing Iya. jauh. Dan juga balik tadi lagi. objektif sempurna kan tadi buat dia lagi. Iya. Coba apa yang harus dilakukan sebagai Menteri Perekonomian di Cimbeleuit coba. Buset deh.
ada menterinya. Coba ya nggak apa-apa coba. Kalau perekonomian lagi kayak gitu harus ngapain? Sabar. Sabar. Ikhtiar lah. Ikhtiar ya. Sebenarnya tadi ada kesempatan ya untuk Onyx ya. Tadi ada 2 mistake juga yang bisa dimanfaatkan sama Onyx. Yap. Tapi ya ternyata belum menjadi jaminan juga untuk kemenangan. Ya karena kan juga dari wave minionnya juga mereka udah jadi gak bener juga. Karena mereka Iya. dalam kondisi yang kalah mau gak mau ada fokus yang berbeda juga jadi ya. Yep. Dan memang sulit sih. Kayak mereka punya Fanny buat di early game gak jalan. Ya. Late game-nya mereka bisa tadi. Cuman terlalu merapat juga kan buat team fight-nya. Jadi karena ada Kaleanya ini loh. Yang tadi akhirnya buat semburat semuanya. Terlalu banyak ya sisi-sisi yang dikombinasikan juga ya. Yap. Entah itu tadi Arannya duluan lah. Iya, terus entah juga- itu Dewi dia duluan lah. Kan follow up-nya banyak tuh, baku Iya. hantam. Biasanya kalau skill banyak tuh, handphone gue yang lama nih sebelum ganti ke Samsung tuh nge-lag. Langsung patah-patah. Langsung patah-patah kayak tiba-tiba maniak ya, nggak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Tiba-tiba layar gelap. Tenang aja makanya nih ya. Apa? Samsung Galaxy. Buset. Itu dia, makanya aku udah ngerasain. Udah Gak ada ngerasain? patah-patah. Nge-war juga nih, Hmm? gak ada yang Aman. namanya patah-patah. Nge-frame tuh gak ada. Oke, ya. Jadi Samsung Galaxy seri A terbaru nih. Dari A36 5G ya. Prosesor Snapdragon 6 Gen 3 dan juga RAM hingga 20 GB. Memori sampai 256 juga nih buat storage-nya. Jadi mabar anti nge-lag, displaynya sudah Super AMOLED 120 Hz. Tuh, cakep. Dan juga kalau kalian main, kalau ngecasnya cepet 45 watt. Nah, untuk kalian yang emang suka-suka push rank ya teman-teman ya. Daripada kalian emang harus nge-charger sambil main gitu kan lama-kelamaan baterainya wah tidak ini nge-charger sebentar. Jadi kalau misalkan nongkrong kita nggak perlu cari tempat yang ada colokannya ya. Tidak perlu. Baterainya bisa lu dari mau nongkrong sampai ke nongkrong mungkin minggu depan ya bisa. Benar, coba Bisa. kita foto dulu. Coba. Tuh, udah saya foto tadi ya, kamu jangan lihat ke sana. Nah ini dia, kamera 50 megapiksel Wah. with OIS Galaxy A36 5G. Aku Tuh. mau punya yang itu lagi tuh 50 megapiksel ya. Kenapa saya ngeliat ke sana? Gak apa-apa, biar ada aul. Aul aja ya, cukup ya. Dan juga bisa bikin filter awesome sesuka hati kalian. Ada circle to search. Iya, tiap. Mau cari barang apa, kalian tinggal di circle saja, nanti keluar nanti Iya muncul kalau kalian hasilnya. bingung tuh ya di dalam sebuah gambar ini apa ya namanya gitu. Iya, loh. tinggal di circle to search saja nanti. Circle to circle itu akan sangat membantu sekali teman-teman. Jadi kalian tinggal lingkarin nanti itu akan langsung keluar tuh otomatis deskripsinya. Betul. Ih, kalau mau beli di mana sih? Aku belum punya yang itu. Weh, Nih. kasih tahu Om. Kalau mau beli langsung tuh menuju ke samsung.com/id dan juga di toko Samsung terdekat ya. Ya. Tuh ada di sana. Mulai dari 5 jutaan dapatkan awesome bonus senilai lebih dari 1,1 juta sampai tanggal 27 April. Sampai tanggal 27 April. Ya. Berarti sampai Seminggu lagi nih, Minggu sekarang depan, 30. minggu depan. seminggu lagi. Wait. Nah, Ya ini ampun. teman-teman di Galaxy Zone buset. Iya, ini udah duduknya Ya paling ampun. depan. Kakak lucu banget itu pakai dress gitu tadi. Loh. Iya. Apa? Kenapa? Lucu. Samsung. Yang ini juga Iya, iya, lucu Samsung, nih. Samsung. Yang ini kenapa gak bilang lucu? Enggak. Nah, Nah, ini juga. selfie ya dulu. ampun. Ini Duduk kan. paling depan pasti ingin lihat Kairi. Iya, itu apalagi kalau 50 megapiksel ke zoom. Buset, Wah. Wah, betul. Itu sampai golongan darah kelihatan ya tadi. Buset deh sampai golongan darah. Terus circle to search udah Ya enggak gitu. Allah, circle to set golongan darah. Nah, ini ternyata. Enggak ya? Enggak. Gua harus cuci muka dulu nih. Om. Kita Terlalu rendam dia emosi kayak. saya. Kita rendam dia kayak. Iya, kita Ini nih mana? Gerah kan? asik sih. Keren. Ini gua ada gini. Ini. Tapi kalau misalkan udah pakai stiker-stiker kayak gini Ya nih ya. Ih, aku mah pastinya punya koleksi stiker-stiker. Karena aku selalu top up-nya di GoPay. Irit buat kaum mendang-mending kalian di luar sana, apalagi kayak aku nih yang suka membandingkan harga-harga di sana. Udah aku temukan yang paling murah itu udah pasti di GoPay. GoPay. Apalagi gratis WDP. Buset, kok bisa gratis WDP? Kalau teman saya bisa di-convert jadi WDP, saya mau juga. Udah mulai emosi nih teman saya nih. Apalagi buat kalian ya yang pengen dapetin, caranya langsung aja beli WDP di gopay.co.id/games saat flash sale di jam 3 sampai jam 6 sore. Oh. Jangan lupa juga gunakan promo yang ada di bawah nih, MPL Pasti GG buat dapetin bonus 5 diamond. Khusus buat kalian yang pertama kali top up. Tuh, udah pasti aman,
Dan termurah 26 ribuan aja kalian bisa dapetin WDP. Dan WDP. banyak juga tambahan promonya. Ya. Tuh kode promo ya, MPL pasti Tuh, GG. cuma Rp1 masa? Tuh, harga spesial Harga RP1. spesial. Coba guys. Kelas. Kelas. Coba lu yang ini lu, yang ini lu. Gimana? Itu apa? Gak kelihatan tuh. Gimana? Nggak kelihatan. Oh, ini. Ih, lu apa sih? Apa? Ini apa? Oh, Harus di wipe out itu dulu. 40. oh tadi tenang. Tadi saya sudah bawa, cuman belum sempat saya Belum gunakan. sempat ya? Iya. Harus dipakai ini jawaban lu. Iya. Betul, teman-teman kalian juga harus move on nih ya. Kayak dan shoulder hingga 100% kebebasan wipe out. Langsung deh. Langsung serta pelindungan dari gatal. Jadi kalian tidak gatal-gatal lagi. Apalagi kalau gatal-gatal akhir bulan tuh, bah. Aduh, ini gatal kok- banget tapi garuk terus. Gaji kok lumpang lewat gitu gatel ya. Apa ya? Gitu jadi buat teman-teman semua. Wah, ini edisi terbatas. Nih baru Head and Shoulder X Mobile Legend Bang. Ini gambar apa? Zilo. Heroes Never Fade. Ya. Yang Mia mana ini ya? Apa? Yang Mia Mia mana? mana? Mia mana? Ada Mia Mia mana? tuh Aku Mia. punya yang Mia. Iya. Pokoknya kalau pakai ini Nih. ketombak sama kulit-kulit Cina, ketombak semua gitu. Tombak. Sah gitu. Ini buat om-om kasih. Nah, kasih. Nih, saya yang Mia nih, attack speed nih Lung. Cepet buat langsung ngebersihin semuanya. Buset, Wipe out. bersih langsung. Bersih, karena dia attack speed. Rambut bersih. Bersih. Wah, mantap. Pakai Iya. lah teman-teman. Pakai lah. Langsung. Wey. Wow. Bentar ya, saya izin dulu ya. Mau izin Mau kemana keramas lagi? kamu? Nah, ini izin. Yuk. Kalau mau keramas panggil dulu. Nanti dia naik ke pundak pun keramas. Wow, ini dia hair cam by Head and Shoulders ya buat semuanya yang datang ke sini mah wangi-wangi, Iya. seger-seger palanya. Ini kok bisa ya? Bisa lah, Itu dapetnya di mana ya? ya banyak lah. Bukan. Apa? Apa? Itu senyum kakaknya dapetnya di mana? Cantik banget. Itu ciptaan Tuhan loh. Ya Allah. Gak bisa yang itu. Ya Allah, bentar Gak dah. bisa. Bentar dulu. Long. Iya. Sabar. Iya. Tahan. Pak produser izin ya? Iya, Enggak boleh. dong. Makasih. Jangan- Pak Perusnya pusing jawabin Iya. kamu nanti tuh. Terima kasih Pak Pulu atas hari-harinya. Ya, saya mau MPL Arena Tour sama teman kakak Iya, itu. Ini loh Kak. Ya ini loh game kedua, bentar lagi bakal kita lihat juga. Kagak Karena boleh apa. draft Ben and Pick. Ih, Ketok. nih. Diketok. Tuh kan ini dirubah aja jadi WDP nih. Mau nggak? Kayak pre-love nih teman saya Jadi nih. ketuk. Nah untuk kita ngeliat ya persentasenya ternyata untuk tim Liquid ID juga ini lumayan ya. Bertambah berarti. Naik ya. Naik 7% tuh tadi dari 50 kan. Tapi ya terlalu banyak mungkin opsi untuk di ban juga ya. Semenjak kita ngelihat chip sekarang sudah Harus di ban harus di ban, jadi lumayan uang ban juga. buat second pick ya. Karena kan kalau dulu biasanya kayak Fanny Chushin PR second nih. Sekarang kayaknya Fanny udah mulai bisa di trade kayak tadi sih. Ya, tapi enggak kalau Fanny-nya si Fabian. Wow. Terlalu bahaya. Kita tahu dia begitu main Fanny sekali tiba-tiba lulus langsung. Kalau buat si Fabian. Dan ya belum kelihatan lagi sekarang buat Fanny Fabian. Pengen lihat sih kalau memang Onyx mau ngelepasin buat Fanny. Apakah berani? Tapi tergantung dengan apa yang akan dipilih juga ya sama tim Liquid ID. Mereka mau first atau second. Betul. Posisi dulu ya ini. Posisi. Blue side, red side itu menentukan juga nih Aha. draft mereka bakal menuju kemana. Yap. Dan sambil kita menunggu untuk draft ban and pick. Karena ya bicara lagi nih, Onyx mereka juga lumayan mahal sih nge-ban Moskov tadi di 3 awal ya. Benar. Memang sepertinya cukup memancing. Wah ini Fanny bakal di-ban nih ya sama tim Liquid ID. Tapi ternyata ya cheap, Chip. jauh lebih mahal. Ya mungkin mereka pengen chip, jadi mereka nge-ban seperti ini. Oke. Dan ya kita akan langsung menuju ke arah draft ban and pick di game yang kedua. Akan seperti apa perubahan yang dibawakan Onyx masih dengan adanya blue side-nya juga. Dan Joy-nya kena ban nih Om. Itu dia, Joy. antara Hilda, Joy, lalu ada Harit dan juga Lui yang memang sudah hilang. Tuh. Fanny ada nih Fanny. Wah, dikasih lagi. Ya, kalau nggak chip diambil. Who said there are no Cheap shortcuts in masih life? mahal. I literally invented Kasih one. lagi. Oke, sekarang beberapa power sudah hilang ya. Tapi Apa? marksman terbuka. Level. Swing. Lagi. Oke. Lagi. Belum menyerah. Nothing. Lagi. Asik nih. Tapi sekarang Fanny oke. Ya, Tails Oke. been itching for a real Kalea lagi fight. tapi ya. Cuma di satu sisi ada Moskov juga loh. Dan Nah. langsung Moskov. Ya,
biasanya cowok Moskov sekarang ada kalian yang lebih pasti ya. Tanpa nego-nego ulang, udah langsung Moskov. Ini mau ambil cowok lagi kah untuk Keyboy? Yap. Cowok Cecil? Kayak tadi Cowok ya. Cecil. Kayak tadi ya. Tapi bisa, masih oke gitu loh. Apalagi kalau Cecil ini bisa range-nya kan di luar Ya. dari Moskov. Dan itu memang lagi akhir-akhir ini kita ngelihat Sat ya, Yap. lagi gemar gitu dengan Gemar. Cecilian. Tinggal cocok-cocokan juga nih dengan cowoknya nanti. Early bagus tadi buat si Onyx. Tapi sebatas dari tendangannya Keyboy di sana udah. Iya. Soalnya sekarang PR dari Cusinya kan udah nggak ada ya. Udah gak ada, udah. Harus mikir yang lain lagi gimana nih. Yap. Exorcist of the Shadow. at your Granger, kita service. bukan Granger ya sebenarnya untuk menjadi trade juga. Granger The power of Leo is within Dan my Badang. hands. Maka Fanny juga sekalian. dan juga nggak mau ada combo Kalia Badang kayak tadi lagi ya. Ya benar. Popeyes open sekarang kalau misalkan memang mau digunakan Isdel. Oke sih kalau mau Popeyes. Atau mau ambil hero-nya dari Fabian dulu. Atau mau ambil hero terdingin selain Alucard. Apa? Kulkas. Hah? Lukas. Saya kaget. Lukas. Om, untuk game kedua saya serahkan Om Lukas sendiri. Saya sudah mulai tidak sanggup dengan Ya. father jokes ini. Ya Oke, Suyo ya. Oke, main lebih stabil, lebih standar. Lukas katanya lu. Coba, teman saya sampai buka headset, coba bayangkan. Hah, Suyo, Lebih dingin dari Alucard tuh. bisa Cuman- udah gak usah dilanjutin lagi, Udah gak ya? tolong ya, tolong ya. Si baru balik badan tuh si langsung kaget. Gak sanggup kan? Aku lekas. Oke. Oke. Cecil di band, oke. No Cecil. Iya, tapi biasanya kita ngeliat Lukas ini memang jadi opsi banget ya di jungle. Tapi Enggak loh, di match ini enggak. enggak, Biasanya di band biasanya. benar. Hilang dia. Hilang. Tapi Cecilian band dan mid lane-nya sebenarnya masih ditahan juga nih satu sama lain ya. Iya. Belum kelihatan, tapi kalau kayak gini Farsa juga bisa masuk ke deretan hero band sih. Marsha ya. Heeh. Valen misalnya. Valen, Farsa, Vexana. Ya cuman masalahnya dari USKL sendiri ya Vexana salah satu hero yang cukup baik juga apabila di tangan dari USKL. Nah, Aku sebenarnya cukup merindukan ESL dengan hero-hero jarak jauh sih, kayak Novaria. Di satu sisi Selena. Selenanya trennya masih waktu itu belum Negatif ya. Negatif ya. Tapi Fovius dulu ternyata tidak mempersempit ke arah mid lane-nya, lebih Yep. ke setup pertambahan nih bagi seorang Aran. Karena menurut gue ya dari Vexana sendiri di sini bisa dua loh yang kena. Jadi kayak dengan Ya. Eternal Guardian sendiri, Granger nggak bakal efektif juga mau kasih damage ke depan. Iya. Ada Bang Monster di depan kan. Ada yang ngebadanin ya. Ngebadanin tuh. Oke, no Yif. Oke, last band. EXP lagi satu. Hilda udah di band. Badang udah diambil. Dulu berserta anak-anaknya. Glu dan anak-anak ya. Ya. Glu CS. Blue Jays. Saya lucu dia sekarang kalau di band tuh anak yang teriak. Rame banget. Iya benar. Tapi High Loss juga masih kebuka nih. Iya, ada Helos. Oke. Iya. Kalau mau ngambil si EXP yang punya durability ya. Gatot kaca juga masih open. Ini juga lumayan loh ngeganggu Fanny. Marsha. Payback. Hero nyaman dari ESL ya. Yes, oke. Mau Gatot gak sih? Enggak tuh ambil Valen aja dulu. Boleh. Biar aman-aman aja. Efek Terrify-nya juga kan lumayan musingin ya. Tapi aku suka Gatot sih buat Time Liquid ID ya. Kayak dia bisa ganggu juga, jangkau lini belakang juga. Tapi Cow. Chow ternyata, wow. Wah, Widi Kalea pakai. EXP, Kali EXP? Oke. Wah, jauh. Jauh kali ya. Widi jauh. apa ini bentuk deny pick juga kan? Sekalian. Aha. Biar nggak ada sambungan ya. Yap. Tapi kalau main kayak begini, kalau kita bicara soal agresif, Johet Aurora juga bisa. Benar. Utility aja ya. Bener, main utility. Aha. Efek sana sekalian. Yap. Tapi untuk Onyx ya, ini juga mereka akan menjawab kemana larinya Badang ini. Karena Badang di tangan Keyboy juga masih possible. Ya, Spika yang bakal dibuka. Ya, masih ada Glue tadi seperti apa yang disampaikan juga. Tapi mid-nya belum kelihatan nih. Walaupun ya, sebenarnya Glue ini lumayan lah tercounter dengan Ngeri gak sih? Sana, Masalahnya para mid, mid, iya, ya. mid lanernya belum ada nih. Kalaupun emang mau ngambil blue di sini blue ya. Valen ya. Valen, Cici. Oke, dan harusnya ini ambil jadi Badang Rom. Ya, Badang Rom. The last. Selena kah?
Selena kayaknya susah maju sih dia ya. Oh, Susah Vexana. target juga ya. Vexana Aku ya? tim Vexana aku. Eternal Guard. Yap. Masalahnya ini sekarang Cici juga kalau emang mau ngejar Vexana juga nggak bisa terlalu ngejar-ngejar juga gitu loh. Efek dari Vayne ini, efektifnya ini kan juga sangat-sangat mengganggu gitu loh. Oleng ya? Atau Oleng. Aurora juga tadi masih bisa Oh, ya. masuk ya. Ah. Atau utility, atau hero-hero auxiliary lagi kayak hero jarak jauh, Jarak jauh siapa lagi ya? Novaria. Nova. Karena referensinya ya skill kan masih lumayan sering ya. Tapi butuh yang bisa hindari Fanny juga. Iya, tapi Vexana paling oke. Paling aman lah ya. Yep. Oke. Sisi combo lagi sih, ini 5 hero dari teman-teman tim Liquid ID, ini sisi power semua Om. Yep. Semuanya. Dan search yang ditahan. Lagi-lagi ya. Blaster Moskov, terus juga Chow, Vexana. Wah ini single target. Ini repot nih nanti si Fanny. Iya, 5 hero sisi. Apakah ini akan kembali membuat dari Fanny Kairi kewalahan? Yap. Lagi mereka sudah di game pertama kepegang. Walaupun sebenarnya ada nilai plusnya adalah hero-nya nggak terlalu durable. Oke, benar. Gak tebel-tebel banget ya, maksudnya nanggung lah. Tebel enggak karena mereka typically fighter. Yap. Oke, itu dia. Game kedua. Match point pula untuk tim Liquid ID. Cuman kita mau bertanya nih untuk MPL Arena. Kira-kira game kedua yang menang. Onyx apa tim Liquid? Onyx apa tim Liquid? Onyx apa tim Liquid? Ya wes kalau gitu kita berangkat menuju ke game yang kedua. Oke, dan kembali lagi dengan adanya penggunaan Fanny dari Kairi dan mungkin akan harus berbeda Om di game kali ini adalah CC-nya harus ditambah di awal sih. Tensinya mungkin akan harus ditinggiin lagi. Yap. Bawakan Fanny ya. Ya. Jangan sampai kayak di tempo-tempo awal Waduh. bisa diredam gitu loh seperti game yang pertama. Karena benar-benar kepegang tadi buat game pertama. Ini Kiboy tadi jadinya Kibonyok. Bonyok tadi balik-balik. Bonyok tadi loh. Sementara di area mid. Sebenarnya ini Ryoto juga mendapatkan hasil yang sama walaupun tadi untuk dari Arannya sendiri mendapatkan hal yang sama. Oke. Dan memang ya secara poke damage dan Vexana menang range sih ya dari Valentina Om. Vexana. Buset. Apa Itu, dulu? itu. Dibanting-banting aja terus. Digebuk-gebuk ya kan. Itu Kalea badan full CC semua. Coba gimana? Ya, emblem support terus juga membawakan Inspire. Nih ada Golden Reduction yang dipakai kan. Tapi konkasif buat yang terakhir emblemnya dia. Ya dan ini cukup berbeda ya dengan adanya Master Assassin juga nih untuk Kiom. Ya pasangan saya bisa common ya kalau langsung ya. But it's okay lah. Kalau dari Granger sendiri dia bakal bisa main lebih aman di belakang, jadi lebih jarang kena hit juga. Yep, itu dia pergerakan dari Kairi. Mau bagaimana? Sementara Widhi hampir saja tadi menjadi korban yang pertama. Oke, dan sepertinya masih belum berhasil untuk mendapatkan first blood sejauh ini. Ditahan lagi juga nih oleh Widhi yang akan men-screening pergerakan dari Kairi dan juga Kiboy. Gak dikasih lagi rumputan untuk dihuni. Yep. 4 player yang tadi mendekati ya. Tapi masalahnya sekarang nih, Fanny harus bisa dapetin opening kan? Ini gak ada opening sama sekali, semuanya ditutup. Dari TLID mereka sangat mengerti bagaimana cara menghalangi pergerakan Fanny. Yep, sementara Kiboy mencoba untuk memutar. Gagal tadi seperti untuk bisa mengganggu, tapi Kiboy terjebak dan flicker mau tidak mau. Sementara sekarang coba lihat dari Tsunami Slam dari keluar kebingung saya. Kiboy menjadi korban Sans-nya dikejar, tapi Sans masih selamat dan Kairi hadir. Ini dia Kairi berhasil mendapatkan arah dan juga Widhi yang menjadi korban di dalam area river. Dua tukar dengan adanya Turtle ya. Tapi seenggaknya Kiboy juga tadi berhasil untuk ditumbangkan. Coba untuk masuk, tapi ya itu ya opening yang dibutuhkan oleh Kairi adalah Curtain Skull yang langsung connect 2. Dia datang sebagai eksekutor dan itu berjalan sesuai dengan rencana. Yes, dan di bawah ternyata Sapphire bisa plating dengan cukup nyaman ya sekarang. Lihat Q-nya, lumayan ke pressure. Ini harus sampai dengan Blood Turret sambil melihat kalau shieldnya lagi diambil. Iya, kecil ya. Cicil. Mau nggak mau maju dikit lagi terus celaka lagi tadi itu Rhapsody lagi capek bang. Range jauh ya, yang memang dimaksimalkan juga. Dan Onyx akhirnya nih tertinggal di Turtle dengan 2 poin kill mereka. Mereka sanggup untuk menyamakan goalnya, bahkan jauh juga. Avero bakal first item lumayan cepat, Hunter Strike. Oke. Dan sekarang Gold perlahan coba untuk dikendalikan oleh Onyx. Tapi ya balik lagi, mereka harus lebih hati-hati atas inisiasi juga nih yang bisa dilakukan dengan adanya Aran yang mengganggu dengan adanya Widhi juga. Walaupun akhirnya dari tadi kita ngeliat dengan Eternal Guard ini pun udah menjadi salah satu ancaman bagi mereka karena selalu di copy nih. Yes, diambil kembali juga. Iya.
Tapi Eternal Guard enaknya ya kalau misalnya untuk TLA ini. Tadi kita lihat kombonya kan. Fear masuk, Eternal Guard turun, ada Tsunami Slam juga. Jadi itu panjang banget efek CC-nya. Chain ya. Chain banget, sangat berantai semuanya. Sementara Purple yang sudah spawn, lihat Kairi-nya. Cover. Benar-benar dijaga. Oke. 4 loh sampai di sana semuanya. Karena itu kayak timer juga kan, panggilan untuk TLID. Purple Buff sudah keluar. Halo. Sinyal untuk terjadi keramaian. Tapi ya, kali ini tim Liquid ID yang dalam keadaan tertinggal, mereka juga nggak mau yang terlalu terburu-buru lagi. Mereka turunkan kembali dari segi temponya sementara. Wah. Oke, kita lihat dan sekarang waktunya dari Kairi akan kamu mengejar ke arah Kyo, tapi ternyata masih ditahan begitu saja. Sedikit lagi tersisa dan waktunya untuk Katron. Sedikit lagi. Dan selesai. Tadi udah berhasil mendapatkan ke arah Kyo, namun itu pada berbeda. Rekan-rekan dari Onyx lain. Saja pun menjadi korban, namun Ryota masih berhasil bertahan. Ada Aaron mencoba untuk bisa mempertahankan diri. Namun Xavier melihat dari kejauhan ada Jet Sonata dikeluarkan dan Widdy masih cukup santai untuk mencari celah. Wah, ini lumayan lama sih tadi Kyo ya. Nggak langsung instan bisa dihilangkan sehingga teman-teman yang lain dari Onyx yang nahan ini kalah jumlah. Yep. Dan ini tembakin, Rhapsody-nya Jet Sonatanya sedikit lagi. Tapi wah. Oke, berhasil diamankan oleh Ryota. Last hit by Ryota yang secure ke arah turtle. Wah, turtle hilang, orange buff hilang. Rugi. Masalahnya yang dapat itu Cici yang kita tahu damage-nya minimalis. Yap. Dan ini berarti Onyx langsung unggul. Dapat terlalu banyak untuk Onyx dan Kairi sudah mulai bisa menggunakan steel cable-nya dengan sangat leluasa di game yang kedua. Oke, ini dia waktunya. Walaupun untuk sekarang ada satu MJ dan dikeluarkan pula dan selesailah sudah. Mereka berhasil mendapatkan satu landing lagi di bagian bawah lengkap dengan 2 player yang ada. Iya, dan pemilihan Valentina ini juga justru jadi enak banget ya. Opsi untuk di kopinya banyak. Iya. Dia bisa mau ganggu lagi kah dengan adanya Tsunami Slam? Ya, saya pikir Valentina harus diambil kan dengan TLID tadi. Tapi ternyata itu dia. Kopian dan ini Sans loh. Sans yang berani untuk ambil antara ultimate-nya si Widdy atau untuk Aran juga. Dia bisa dua-duanya. Iya, bahkan kalau mau main save juga Eternal Guard Bisa. sangat bisa. Untuk ngebantu tim fight kan nanti. Benar. Tambahan 1 unit lagi juga. Dan Sans, wah ini udah mulai pegang juga. Beda dengan Cecil, dia harus main defensif. Dengan Valentina, dia bisa main sedikit lebih agresif. Ada Arcane Shade Ya. yang bisa dipakai untuk ngedash. Dan ini yang memang diperlukan sama Onyx. Mereka harus bermain seagresif ini ya dengan potensi-potensi yang bisa dibawakan juga. Tapi konsil kali Oke. ini terlihat. Itu dia, Aran mencari celah. Tidak ada jarak yang cukup. Sementara sekarang itu dia Tidal Strike-nya. Tsunami Slime mencoba mengamankan, tapi ternyata Xavier masih dengan Purify yang dia milikin. Aman. Aman. Masih ada Purify juga, itu dia. Dan trigger ya, informasi yang telah disampaikan tidak adanya Purify harusnya ini bisa dimanfaatkan kembali oleh tim Liquid ID untuk melakukan ganking terhadap sosok dari Xavero. Karena secara hero pick off juga ini masih ada Widdy kan? Ya, so far mungkin untuk di early game itu bagus buat si Xavier. Dia bisa bermain seperti itu. Tapi kalau sampai dia main seperti itu di late game, Purify yang terpakai ini bisa jadi informasi untuk ditabrak lagi nanti di objektif. Dan wajib dihindari oleh Xavier. Tapi so far ya, dengan kemenangan gold yang terlalu jauh Onyx, mereka cukup mendominasi. Oke. Dan turtle kedua ya untuk Onyx yang berhasil didapatkan juga. Yap, itu dia. Ada satu lagi. Tsunami Slam yang memang sudah dikeluarkan, tapi Fabian agak sedikit terlambat. Namun sekarang Ryota yang tertinggal di depan berbeda. Yes, kira berhasil untuk diamankan. Bahkan Aram menjadi korban kedua, sedikit lagi tersisa. Satya pun langsung menggelar saja, tapi Kyo harus meregang nyawa sementara Fabian dikepukin habis-habisan. Iya, walaupun ada dua yang Dragon menuju ke arah Kairi, tapi tidak ada follow up damage. Sehingga kali ini kembali keuntungan bisa diambil oleh Onyx dengan hilangnya 4 pemain dari tim Liquid ID. Ya, bukan hanya pemain, buff juga sudah mulai hilang. Turret top-nya sedang diambil oleh Kairi. Jebol pertahanan dari tim Liquid ID di 8 menit awal seperti ini. Dan kelihatan mereka sangat sulit untuk bisa kembalikin lagi. Karena sudah jadi, ini Fanny yang kita tunggu di game pertama permainannya. Oke. Terlepas Purple yang selalu diambil kan, gak ada gangguan sama sekali. Oke. Dan ya kembali lagi dari Onyx, mereka akan yang mengontrol ya bagaimana tempo ini berjalan. Karena lumayan mengerikan loh dari tadi kombo-kombonya, dan Kyo yang memang udah join the fight juga, tapi masalahnya range dia yang gak terlalu jauh. Bukan pilihan yang baik, tapi Kyo sudah ada habis Walker tadi dikeluarkan. Sementara sekarang Kyo mendapatkan posisi yang cukup aman, tapi Widdy menendang dengan satu Well Dragon ke arah yang berbeda. Masih cukup aman. Ada Tsunami Slam tadi untuk dikeluarkan begitu. Giboy-nya tidak akan bisa selamat. Namun Naran mengikuti kemana arahnya Kairi. Iya, nempel ya. Yap, wave breaker-nya masuk ya tadi. Pasif yang dipegang juga tadi oleh si Aran. Iya.
dari Onyxnya mereka akan nabrak terus-terusan. Kita tidak melihat juga Favian yang bisa untuk menjadi badan buat teman-teman yang lain. Karena sempat di-mention tadi dengan si Owl ya, kayak ini bukan badan full juga. Akhirnya ya dimakan aja terus. Ya. Apalagi dalam keadaan under Buset, kayak bisa kayak gini. gitu kabel. Bisa, belok ya. Belok. Masih kayak gitu tuh kabel. Ada aja di komen yang bilang mani darat. Buset. Lah. Kalau yang kayak gitu ngomong darat, nih, yang bawa apa, ngomong bawa yang dari tanah? inti bumi Nggak, itu, bawa tanah. dari bawah tanah itu semua. Tapi ya kesempatan terbuka bebas ya untuk Onyx bisa langsung secure menuju ke arah Lordnya juga. Spirit of Destruction memang hanya coba peruntungan aja ya, ngecek juga ke area dari Lordnya. Yang dimana tidak ada upaya kontes sama sekali yang bisa dilakukan oleh tim Liquid ID. Yap. Sangat unggul, terlalu jauh tadi. Dan kali ini juga kalau dari Onyx yang mereka mau setup, lihat Suns-nya punya Lightning Truncheon untuk damage-nya. Cooldown juga. Cooldown cepet, punya extra movement juga kan dari Lightning Truncheon. Oke. Web itu dia. Tsunami Slime tapi tadi sepertinya terhambat oleh satu tembok. Namun sekarang pertempuran terjadi di dalam lorong sempit. Aran menjadi korban. Dead Sonata langsung yang mengeluarkan damage yang sangat-sangat menyakitkan Sapphire. Masih bisa menggojek. Yap. Ternyata upaya pick off dari Aran masih belum berjalan sesuai rencana ya dari tadi. Lebih ke belum, sudah gak bisa gitu loh. Kalau mau main pick off sekarang pun ya mereka masih belum punya damage di belakang untuk melakukan follow up. Jadi ya mau gak mau mereka harus lebih sabar. Mungkin membiarkan lah kan Onyxnya yang make mistakes. Karena mereka masih ada Yehes, mereka masih bisa menggunakan efek fear-nya. Ini untuk mengacaukan ritme waktu lagi mau ditabrak. Oke, langsung galau. Gala oleh dikit kan. Mau ke kiri, mau ke kanan. Tapi Lordnya dibiarkan untuk slow push saja ya. Ya. Ternyata lagi Onyx juga lebih memainkan untuk super minion yang bakal dijalankan kali ini. Lihat ini bahkan Favian juga kayak lumayan ragu untuk bisa maju. Yap. Dan apalagi ini juga poke damage-nya terus-terusan ya. Nyicil banget apalagi hero-hero yang sangat-sangat lumayan gak terlalu tebel. Tapi ya tim Liquid ID mereka akan melakukan setup defense terlebih dahulu nih. Semua ya. Dan bahkan untuk Coalition sudah dihabiskan. Lordnya masih seger. Yap. Masih banyak juga SP dari Lord tersebut ya. Iya. Aman. Dan tentunya juga Holy Defense tadi ke-trigger di saat Lordnya belum masuk ya. Jadi lumayan lah bisa ada efek charge in juga ke dalam sebuah base turret dan top lane. Sementara tim Liquid ID harus meladeni tamu-tamu. Wah, itu dia ada Tsunami Slam tadi yang langsung diamankan. Sementara sekarang pertempuran kembali terjadi dalam area defensive dari tim Liquid ID. Tapi Widdy langsung panggilan dan Keyboy masing-masing nomor dan tidak ada lagi 4 melawan 4. Ya itu saling angkat-mengangkat ya. Tidak seraknya connect antara dua player dan itu dia Tsunami Slam. Bahkan ada efek Fear tadi masuk ke dalam tubuh dari Ryota. Mereka berhasil lagi mendapatkan Kara. 1 player 2 untuk 2 in total. Wah, ini sama-sama tukar EXP dan ROM-nya juga. Tapi terlalu banyak tadi inisiasi yang bisa diberikan juga sampai akhirnya ya siapa yang nge-react. Itu kayaknya lebih oke deh. Lebih oke memang. Makanya dari TL ini better mereka nunggu juga kan. Iya. Daripada mereka yang harus kebuka. Dan ya selalu ada juga satu pertukaran untuk satu. Berarti kali ini dari Onyxnya mereka akan menunggu objektif Lord yang akan lebih penting nih sekarang untuk Lordnya. Oke. Karena kalau mereka masuk polosan seperti tadi ya trade-nya pasti selalu ada juga. Oke. Bisa dilawan oleh tim Liquid ID. Dan sebenarnya kayak ada jago ya, ini yang terjadi juga tadi sama tim Liquid ID. Dalam keadaan unggul hampir juga bisa di-punish. Betul. Tapi ya memang gap yang udah terlalu jauh jadinya nggak terlalu berpengaruh banyak nih. Ya, dan Favero-nya berani banget. Maju dengan Rhapsody pede selama punya Purify, it's okay. Dia bisa terus-terusan untuk menggunakan Rhapsody-nya maju ke depan. Tapi mungkin base yang bisa dilakukan sama tim Liquid ID adalah mereka bisa mempertahankan base-base turretnya nggak hancur nih. Iya. Bestaran yang penting ya. Hit juga masih ada nih sekarang buat Bestaran buat Onyx. Dan objektif. Nah, Lord yang keluar. Purple pun masih ada ternyata dari TLID. Mereka sangat di zoning di area mereka sendiri. Gak bisa nih crossing pun susah. Yep. Tadi Spirit of Destruction kayaknya nancep ya ke Keyboy tapi ya nggak buat dari Kyo-nya juga ingin bertransisi. Berubah posisi enggak. Mereka coba untuk tahan dulu di dalam. Gak boleh terlalu keluar karena balik lagi mereka harus bisa lebih reaktif aja. Ya dan Suns ya. Berani banget. Berani maju. banget ya. Arcane Shield ke depan khusus nih ya buat ngambil Tsunami Slam. Dan dapat ternyata untuk Tsunami Slam dan Suns. Flicker ready. Oh no, dia pakai Purify. Yap. Dan gak ada Purify buat tim Liquid ID masalahnya. Nah ini. Bakal bisa ditangkap. Siapapun akan diangkat oleh Suns. Ingat ya, meskipun gak punya Flicker Valentina, ada Arcane Shield. Masih bisa ngedash 2 kali. Ini Valentina jadi petaka banget sih untuk sekarang ya. Sangat. Yang ngepok juga, bikin miskalkulasi iya. Ultimate-nya dicuri. Dan sekarang Lord akan dibiarkan terlebih dahulu di arah bawah. Penumpukan wave juga ini udah mulai dilakukan di arah top lane. Wah, udah dicicil aja dalam Sapphire. Hei, ngebantingnya ke mana? Hampir saja tadi bisa mendapatkan, tapi Widdy tetap langsung
langsung menghilang. Semua ini saja kagetan yang begitu luar biasa. Iya, ada eksekutor ya. Serangan dari Xavero. Waduh, Curtis goalnya mengikat ke arah dua player antara Aran dan juga Kyo ingin pergi ke arah yang berbeda tadi seperti itu. Satu maju, satu mundur. Oke, tapi ternyata bisa ditahan Lordnya. Sabar dulu nih. Dari PLID mereka tahu bahwa power mereka juga oke, mereka bisa defense. Mereka harus menunggu Kyo untuk bisa jadi. Kairi dan Kairi itu mau take off dari atas tuh siapa nih yang mau jadi korban nih? Oke. Wow. Dan sekarang pergerakan dari Kyo begitu baik tapi Kyo jempol langsung menggila langsung pada yes Kyo. Langsung menghilang. Dimana sekarang Kairi pun bisa lagi pergi menuju ke tempat yang jauh lebih aman. Ada dua player dari tim Liquid ID sebentar sekarang Widya mencoba untuk bisa mendapatkan karena satu player namun tidak bisa. Karena Fabian menjadi orang terakhir dan harusnya game satu sama. Raja Langit menolak untuk tunduk. Disamakan kedudukannya dengan hal yang serupa. Dominasi bisa mereka lakukan. Perubahan dari segi gameplay yang akhirnya membuat Fanny lebih leluasa. Dan kita akan melihat kembali game yang ketiga. Oke, Fanny di game ini sangat menyala ya untuk Kairi tadi. Berani untuk take off secara terus-menerus dikarenakan mereka sangat pegang untuk early game-nya. Thanks to Stans, di sini pemilihan dari Valentina dari Onyx yang bisa mendapatkan Tsunami Slam bersama dengan Wave of the Dragon yang berulang kali menculik pemain-pemain TLID yang tidak siap dan bahkan tidak menggunakan Purify sama sekali. Wow, itu dia. Ternyata Valentina petaka banyak banget jobdesk yang dilakukan sama Sans terutama. Yep. Ngepok iya, ngasih sisi iya, dan ini momen terakhir tadi Xavero-nya tinggal eksekusi aja dia di belakang. Jadi kayak Xavero dengan si Kairi tinggal masuk ya. Iya, eksekutor. Eksekutor aja semuanya. Iya. Dan ya, ternyata Riota juga beda